Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik. Setelah kabar sejumlah daerah melaporkan kasus dugaan keracunan yang diduga terjadi setelah siswa mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kini kabar baru muncul pula pernyataan dari pemerintah bahwa penyelenggaraan MBG tidak harus melibatkan ahli gizi. Pernyataan ini memicu perdebatan, terutama mengenai standar keamanan dan kualitas makanan bagi anak sekolah. Polemik ini kemudian meluas di media sosial maupun pemberitaan nasional. Sebagian masyarakat menilai bahwa kehadiran ahli gizi sangat diperlukan untuk memastikan porsi, menu, serta kandungan gizi sesuai kebutuhan anak. Di tengah kabar itu, masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi pihak yang paling berhak memberikan pandangan. Apakah mereka merasa aman? Apakah peran ahli gizi dianggap penting atau tidak? Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat, tim Apa Cerita menanyakan langsung kepada masyarakat di Kota Pematang Siantar terkait penting atau tidaknya keterlibatan ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG. Oh, pernah Kak. Pernah ya? Ya. Dari mana? Ngelihatnya pasti dari sosmed ya. Ini sih belum pernah dengar tentang itu sih, perlu atau enggaknya dengan ahli gizi. Belum pernah dengar. Iya Kak, sudah dengar. Sudah Kak, dari Instagram. Pastinya sangat penting ya kan Kak, karena kita ini kan namanya udah makanan bergizi gitu. Pastinya kita butuh ahli untuk kesehatan kita. Pasti kita harus tahu porsi-porsi kita ini. Masa iya kita nggak ada ahli gizi tuh udah nggak masuk logika banget nih. Harusnya penting ya, karena kan sasarannya untuk anak sekolah, murid-murid gitu. Penting dong. Ya kalau nggak ada ahli gizi nanti gimana? Takutnya kan kena keracunan. Apa nggak diperiksa gitu loh kesehatannya, apanya gitu nggak diperiksa kan takut lah. Apalagi kan banyak berita-berita keracunan itu kan ngeri, namanya anak-anak yang makan. Sangat penting Kak, karena kan anak-anak itu kan makan diberi di sekolah ya, di luar dari pengawasan kita kayak gitu. Jadi itu lebih penting lah kayak gitu. Tentu itu sangat penting sekali untuk ada di program pemerintahan ini. Pastinya takut anak-anak pada sakit Kak, kayak ada keracunan kayak kemarin, baru itu tidak sesuai porsinya. Takut ada orang-orang yang memang nggak porsinya atau tidak bisa makan bergizi yang memang dia sebenarnya walaupun itu makanan bergizi, tapi kan ada juga ya orang yang nggak suka kayak udang contohnya gitu. Pasti kita nggak mungkin kan nggak pakai ahli gizi. Khawatirnya nanti kan ini untuk anak-anak sekolah, harusnya mereka makanan-makanan yang bergizi gitu. Karena kan di rumah juga dikontrol makanannya, makanan yang baik lah untuk kesehatan anak tersebut gitu. Kalau bisa ya pakai ahli gizi, jangan nggak pakai gitu. Keracunan lah, keracunan makanan, itulah yang takut. Yang saya khawatirkan itu jika anak-anak itu misalnya mengalami sakit perut gitu kan, terus kayak sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang keracunan, itu sih yang saya takutkan. Kita nggak tahu kandungan gizi dan nutrisi yang ada di makanan itu, sementara kan itu difokuskan untuk anak-anak, sementara anak-anak itu kan masih rentan terhadap penyakit-penyakit, juga dikhawatirkan ada keracunan, dampak keracunan dari makanan yang dikonsumsi oleh murid-murid. Pastinya kayaknya untuk orang-orang yang kurang tidak mampu lah ya kan Kak gitu. Sasarannya mungkin tuh orang yang lebih membutuhkan lah, kalau misalnya nggak pakai ahli gizi ya, itu lebih baik untuk ke masyarakat aja dibandingkan untuk anak sekolah. Karena untuk anak sekolah memang harusnya makanan yang bergizi kalau di luar ahli gizi.
Tapi kalau misalnya pakai ahli gizi ya lebih baik mungkin anak sekolah, karena mereka juga lebih baik makan MBG daripada jajan di luaran gitu. Ke siapa ya? Ya orang yang membutuhkan lah Kak. Kayak di mana ya? Di Papua. Tapi kalau di sini pun kan kayaknya banyak juga yang butuh, ya nggak apa-apa juga sih kalau memang mau dikasih. Untuk masyarakat yang kurang mampu ya, khususnya anak-anak yang memang kurang gizi gitulah. Menurut saya sih makanan program ini tuh difokuskan dari yang pinggiran-pinggiran dulu baru ke kotanya. Karena yang ketahui itu masih banyak daerah-daerah pinggiran itu yang anaknya kena stunting. Harapannya pasti memang masih berlanjut, tapi pastinya harus tepat sasarannya, terus pastinya ada orang pakai ahli gizi, transparan, pastinya jujur. Harapannya ya semoga dengan ini MBG itu lebih baik pakai ahli gizi lah, biar orang tua juga nggak harus was-was sama anaknya gitu. Berlanjutlah anak-anak saya kan penerima MBG. Orang itu senang-senang aja, saya pun senang, saya pun nggak bototin. Biasa saya selalu masak pagi untuk bontot anak-anak kan. Jadi sekarang saya lebih ringan, nggak bontoti nasi. Dan gitu katanya makanannya sih sejauh ini enak-enak, bergizi sih kata anak saya. Ya untuk pengawasannya lebih ketat ya Kak, pengawasannya lebih ketat supaya tidak terjadinya kayak keracunan, kayak misalnya lain sebagainya lah, seperti itu. Lebih lagi ditingkatkan lagi lah pengawas ahli gizi ya Kak, itu yang paling penting. Ahli gizi itu yang paling penting. Ini sih lebih agar ada ahli gizi yang memantau kandungan nutrisi dan gizi yang ada di makanan itu yang mau kita kasih ke murid. Juga berikan sosialisasi untuk orang tua supaya nggak ada kekhawatiran yang dirasakan oleh orang tua ketika anaknya mau makan dari MBG ini. Jadi kayak nggak ada lagi rasa khawatir entah keracunan ataupun ada sakit nanti yang dirasakan oleh murid ketika makan MBG ini, Kak. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Ya itu nggak setuju. Nggak setuju.